Renungan Harian Katolik Jumat 29 Desember 2023. Kristus terang para bangsa. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas bab 2 ayat 32. Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 2 ayat 22-35 menampilkan tokoh Simeon yang menarik untuk direnungkan. Ia adalah seorang Israel sejati yang menantikan kedatangan Mesias. Kerinduannya yang amat mendalam untuk menyaksikan Sang Mesias ini ditunjukkan dengan hidup akrabnya dalam bait Allah. Di sana ia tinggal dan berdoa. Target hidup yang paling tinggi dan terakhir adalah untuk menyaksikan Sang Penyelamat dan mengalami keselamatannya sendiri. Maka, ketika sudah menyaksikan Dia yang dirindukannya, dia merasa hidupnya sudah sampai pada cita-cita puncaknya, yaitu ketika semuanya sudah menjadi jelas. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, dan hidupnya tidak ada beban lagi, sehingga dia siap mati. Hari ke-40 adalah hari pentahiran bagi seorang bayi dan ibu yang habis melahirkan. Upacara penyucian ini wajib demi menghapus kenajisan, sehingga ibu itu dapat ikut kembali dalam peribadatan. Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk upacara pentahiran dan mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Simeon menyambut anak itu, membopongnya dan memuji Tuhan karena karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakannya melalui Yesus. Kakek tua Simeon yang menggendongkan anak Yesus itu yakin bahwa apa yang selama ini diharapkan saat ini telah berada di tangannya. Ia merasa segalanya telah terpenuhi dan tiada keinginan lain dalam hidupnya. Dia pun berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Berkat imannya dan terang Roh Kudus yang hadir dalam diri anak-anak Yesus itu, Simeon melihat keselamatan yang dijanjikan Allah. Keselamatan yang datang dari Allah dan membawa damai itu diberikan kepada umat pilihannya. Lewat bangsa terpilih itulah keselamatan akan disalurkan kepada bangsa lain, sehingga mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Karya penyelamatan itu yang dinubuatkan Simeon akan menimbulkan pro dan kontra yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang Yahudi. Mereka yang pro pada Yesus akan mendapat keselamatan, dan yang kontra akan mengalami kejatuhan. Ini semua bagi Maria adalah keadaan yang akan mendatangkan penderitaan untuknya. Oleh karena itu, Simeon mengatakan kepada Maria, "Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Artinya, Maria akan ikut menderita menyaksikan perpecahan bangsa Israel itu. Ini semua adalah bukti bahwa iman Maria bukan tanpa pengorbanan dan penderitaan. Kita kadang picik dan mengklaim kelompok kita saja yang akan selamat. Padahal Allah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa. Tidak jarang kita pun menganggap diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan dan memandang orang lain kafir.
Mungkin pertanyaan kita adalah, mengapa kita kok berpikir seperti itu? Padahal Simeon telah menunjukkan bahwa Allah memilih bangsa Israel sebagai umatnya untuk menyalurkan keselamatan kepada semua bangsa. Jadi, dengan berpatokan pada keselamatan adalah bagi semua bangsa itu, maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus zaman ini seharusnya bisa menghargai semua orang dan siap menjadi agen penyalur berkat Allah. Allah Bapa, sumber terang ilahi, terang telah Kau sinarkan kepada para bangsa dalam diri Yesus Putramu, yang kehadirannya telah kami nikmati dalam perjamuan suci ini. Semoga kami pun dapat menjadi terang yang menerangi sesama kami untuk menemukan jalan menuju hidup abadi. Demikian, saudara-saudara sekalian, renungan untuk hari ini. Selamat beraktivitas, semoga lancar dan sukses. Semoga berkat Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua. Amin.